Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Demikianlah dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita di dunia ini memiliki keterbatasan dan waktu. Ada masa bersedih, ada masa sukacita, ada masa lahir, ada masa menua, dan lain sebagainya. Semuanya itu diterangkan dan dinyatakan dalam kitab Pengkhotbah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, semuanya itu mengarah kepada rancangan dan rencana Allah. Di mana rancangan Allah adalah bagaimana kita hidup melalui proses yang sudah Allah tentukan, di mana ada waktu lahir, ada waktu bertumbuh, ada waktu tua, dan ada waktunya untuk kembali kepada Sang Khalik. Dan ini semua adalah mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah milik kita, bahwa hidup kita bukanlah kehendak kita, tetapi semuanya itu adalah kehendak Allah. Karena itu, apa yang mau dikatakan dan apa yang mau kita ambil dari semuanya itu, kalau pada waktunya semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan kitab Pengkhotbah juga mengatakan bahwa apa yang ada di kolong langit ini semuanya adalah sia-sia. Tetapi bukan kesia-siaan itu yang mau menjadi penekanan, tetapi bagaimana kita hidup di dalam rancangan kasih setia Tuhan. Karena jelas apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, akhir kata dari segala yang didengar. Ya. Berarti kesimpulan dari apa yang kita dengar, itulah yang menjadi pergumulan dalam iman kita, dalam menjalani setiap hari-hari kita. Yang pertama, apa yang mau dikatakan? Takut akan Allah. Karena ini adalah merupakan karakter setiap orang percaya. Karakter setiap orang percaya harus ada yang namanya takut akan Allah. Kalau kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan, maka cara hidup kita akan menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan. Tidak akan ada lagi yang sembunyi-sembunyi untuk melakukan kejahatan. Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi dalam pikiran dan dalam hatinya adalah untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena dia sudah takut akan Tuhan. Maka hidupnya akan selalu memberikan teladan yang baik. Yaitu karena Allah sudah memberikan kasih, maka kita akan hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang, dan saling mendoakan. Itulah karakter takut akan Tuhan, karena kita akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, karakter orang yang sudah mengerti dan mengenal Tuhan adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itulah yang kita hidupi dan lakukan. Kalau Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kehidupanmu, maka cara hidup kita akan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau perintah Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, maka kita harus bisa mengasihi sesama kita, dan kita harus bisa mengasihi kehidupan kita juga. Bahkan jika firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu, maka kita juga harus melakukan itu. Kita tidak diizinkan membenci, tetapi bagaimana kita telah tetap menunjukkan rasa kasih kita seperti Allah yang mengasihi kita walaupun kita dalam keberdosaan, demikian juga mari kita juga mengasihi sesama kita walaupun dia adalah orang yang tidak berkenan di hati kita. Yang terakhir, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah kewajiban setiap orang untuk melakukan yang dua di atas tadi. Ya, kita harus menjadi orang Kristen, orang percaya yang takut akan Tuhan. Yang kedua,
harus memang setia berpegang pada perintah Tuhan. Karena kewajiban kita sebagai orang percaya adalah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.